sekali kita berjumpa dalam program yang spesial ini. Kita akan membahas tentang sikap orang percaya dalam menghadapi pandemi corona ini. Bapak Ibu Saudara, persoalan virus corona yang dikenal dengan COVID-19 telah membuat kita sebagai orang percaya terbagi dalam menyikapinya. Penerapan social distancing dan kemudian physical distancing serta anjuran pemerintah untuk menghindari keramaian dan tidak mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang, termasuk kegiatan keagamaan atau ibadah di dalamnya, sebagai upaya untuk meredam penyebaran COVID-19 ditanggapi dengan beragam. Banyak gereja dan pemimpin gereja merespon positif anjuran pemerintah tersebut dengan menyediakan ibadah minggu, termasuk pertemuan ibadah sepanjang minggu dan menggantinya dengan ibadah online atau live streaming. Namun ada juga memang yang tidak sependapat. Yang tidak sependapat merasa Tuhan berkuasa untuk menjaga umatnya dalam menghadapi virus corona di segala situasi, terlebih khusus dalam hal mengadakan kebaktian. Berbagai ayat itu dimunculkan sebagai sebuah argumentasi untuk mendukung sikap tersebut. Yang melakukan ibadah online dianggap bersembunyi di balik berkhidmat karena sebenarnya cenderung takut dan tidak mempercayai kuasa Tuhan. Sebaliknya, yang mendemonstrasikan iman dan tetap ngotot untuk beribadah dianggap sebagai iman yang membabi buta, yang justru bisa membahayakan umat Tuhan. Apakah memang demikian? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi situasi ini? Apa yang Alkitab katakan? Nah, ini yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi pandemi corona ini? Yang pertama, bersyukur saja. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5:18 bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bersyukur bukanlah pasrah dengan keadaan, tetapi bersyukur adalah tindakan iman kita untuk mempercayai bahwa Tuhan masih pegang kendali atas segala sesuatu. Bersyukur itu, Bapak Ibu Saudara, adalah tindakan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur adalah tindakan penundukan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai apa yang Tuhan buat bagi kita itu selalu baik adanya. Bersyukur itu didasari oleh pemahaman bahwa Allah punya rencana dalam segala sesuatu. Bukankah Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik dalam segala sesuatu yang terjadi, dan bahkan di balik peristiwa-peristiwa yang gak mengenakan dan rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak mengenakan tersebut terjadi dalam hidup kita, ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kita mampu berkata, thanks God, terima kasih Tuhan, tanpa kita mempersalahkan siapapun, termasuk kita mempersalahkan keadaan di sekitar kita. Apalagi kita mempersalahkan Tuhan, dijauhkanlah itu dari kita. Sebab ada hal yang baik sebenarnya yang kita dapatkan dan yang bisa kita lakukan ketika kita mampu bersyukur dalam segala hal. Karena ketika situasi ini terjadi, ketika kita harus berada di rumah, kita bisa datang pada Tuhan, kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita lebih dekat dengan keluarga, kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini? Yang kedua, kita perlu meletakkan iman dan perbuatan secara seimbang, meletakkan iman dan tanggung jawab secara seimbang, meletakkan iman dengan berhikmat secara seimbang. Yakobus 2:17 berkata kepada kita, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18 selanjutnya Yakobus berkata, iman yang saya dan saudara miliki harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya antara iman dan perbuatan yang kita artikan sebagai tanggung jawab adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, apalagi dipertentangkan. Salah memahami keduanya dengan tepat dapat membawa kepada ketidaktepatan dan ketidakbijaksanaan dalam kita bersikap dan bertindak dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, iman tanpa tanggung jawab dapat menjadi mantra, bahkan jimat yang bisa menghilangkan akal sehat kita. Sebaliknya, tanggung jawab tanpa iman bisa membawa kepada
rasionalisme tak bertuhan, sehingga kita mengandalkan akal kita, mengandalkan pikiran kita. Itulah mengapa keduanya harus diletakkan pada tempatnya masing-masing yang tentunya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tugas kita adalah bagaimana menghubungkan antara iman dan perbuatan dengan penerapan yang tepat sesuai dengan konteks yang sedang kita hadapi saat ini. Alkitab tidaklah bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah pertentangan cara berpikir kita dalam kita menafsir, memahami Alkitab, dan cara kita menerapkan terhadap ayat Alkitab tersebut. Karena itu kita tidak perlu sebagai orang percaya mempertahankan pendapat masing-masing dengan terjadi perang ayat hanya untuk kita merasa kita benar. Yang harus kita pahami adalah menghadapi situasi saat ini, menghadapi pandemi virus corona ini, seharusnya kita bersatu sebagai orang percaya, sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bersatu untuk mendukung program pemerintah sebagai wakil Allah bagi kita. Karena kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, virus corona itu ternyata tidak mengenal status sosial, suku, agama, ras dalam menyerang. Kita tahu bahwa ada warga gereja dan pemimpin gereja yang telah turut menjadi korban. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita itu penting. Ora et labora, kita sering mendengar hal tersebut. Di samping kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita, yang punya rencana yang indah di balik semua peristiwa yang kita lalui dalam hidup ini. Kita juga harus bertanggung jawab atas hidup kita, tanpa berpikir dan merasa bahwa semua adalah tanggung jawab Tuhan, dan kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya, dan kita akan melakukan bagian kita. Kita juga tidak boleh bersembunyi di balik pemahaman kemakuasaan dan kedaulatan Tuhan dengan kita bersikap sembrono dan kita bersikap tidak pada tempatnya, yang sebenarnya itu adalah sikap kita yang tidak baik. Bukti kita tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan mendukung anjuran pemerintah untuk menghindari keramaian, tidak mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang, termasuk dalam hal social distancing, physical distancing yang dianjurkan pemerintah sebagai upaya meredam penyebaran wabah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu adalah kepedulian kita kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Matius 26 ayat 41 berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat ini mau mengingatkan kita bahwa jika kita tidak berjaga-jaga, hanya berdoa saja, maka kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Sebaliknya, jika kita hanya berjaga-jaga, namun juga kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka pencobaan itu pun akan menanti kita. Jadi berdoalah dan berjaga-jagalah. Penting sekali menyeimbangkan antara iman dan perbuatan, antara iman dan tanggung jawab, antara beriman dan berhikmat sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Karena iman yang bertanggung jawab adalah bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Iman yang sejati itu harus nampak dalam perbuatan kita. Iman yang sejati itu harus kita bawa dalam setiap perilaku kita keseharian. Bagaimana orang bisa melihat kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga apa yang kita bicara, apa yang kita katakan, itu bisa menenteramkan hati banyak orang, tidak membuat terjadi kegaduhan, dan kita tahu, kita percaya Tuhan pegang kendali atas semuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi wabah ini? Bertobat. Yang ketiga, bertobat. Matius 3 ayat 2 mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama ke dunia ini. Ketika di padang gurun dia berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Menyikapi pandemi corona ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya maksud atas semua ini. Tuhan berbicara dalam sejarah manusia lewat berbagai peristiwa-peristiwa alam, bencana, termasuk wabah penyakit, untuk mengingatkan kita
umatnya, orang percaya di dalamnya, agar kembali kepada Tuhan, agar bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat, dan kembali merendahkan diri, kembali berbalik kepada Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk diselamatkan. Bertobatlah dan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh adalah jalan yang harus kita lalui dalam hidup ini. Kita memang sedang berada di zaman akhir, di akhir dari akhir zaman. Tak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Tapi kita harus bersiap-siap. Perhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri dimanapun Bapak Ibu berada. Apapun yang sedang engkau lakukan hari-hari ini, sadarlah bahwa Tuhan sudah mau datang. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis sebagai bentara raja yang mempersiapkan kedatangan Kristus yang pertama di dunia ini. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Seruan untuk pertobatan adalah jalan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Yohanes 3 ayat 3 berkata, kita harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jika engkau dengarkan program ini, Tuhan mengasihimu. Mari kembali kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak bersahabat, di tengah orang-orang yang takut dengan berbagai keadaan di sekitar kita, datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus kita dapat ketenangan. Hanya di dalam Yesus kita bisa menikmati pemulihan. Dan pertobatan adalah jalan menuju pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.